Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum dilanjutkan, perkenalkan saya Abdul Muhyi, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tayamum. Ibadah adalah suatu pekerjaan yang diridhoi serta bakti hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan sebagian ibadah dan amalan-amalan tertentu haruslah bersuci baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil haruslah mensucikannya dengan air yang suci dan mensucikan. Akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu air tidak selalu ada, dan dalam situasi dan kondisi tertentu juga air tidak dapat digunakan oleh hamba Allah yang sedang uzur. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah, keringanan kepada umat Islam untuk beribadah menurut kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara tayamum. Pengertian dari tayamum sendiri menurut secara bahasa yaitu menyengaja, sedangkan secara istilah mendatangkan debu suci, mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan cara-cara tertentu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marudha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana ghafuwan ghafura. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surah An-Nisa ayat 43. Adapun sebab-sebab tayamum. Yang pertama, ketiadaan air dan benar-benar tidak bisa mendapatkannya, atau mendapatkannya hanya sedikit dan tidak cukup untuk bertoharoh. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila memiliki air tetapi sedikit dan tidak cukup untuk toharoh, maka tetap diwajibkan untuk menggunakan air tersebut. Nah, yang kedua, memiliki air namun tidak dapat menggunakannya karena suatu sebab yang disyariatkan. Yang ketiga, ada rasa kekhawatiran terhadap musuh atau lawan yang menghalanginya untuk sampai pada air tersebut. Yang keempat, ada kebutuhan yang lebih mendesak akan air, baik dibutuhkan pada saat itu ataupun di waktu yang akan datang. Yang kelima, ketiadaan alat untuk mengambil air seperti tali atau ember. Contoh ini untuk pengambilan air di dalam sumur. Nah, yang keenam, karena ada kekhawatiran dengan terlalu dinginnya air, misalnya air di wilayah kutub. Yang terakhir yaitu adanya usaha untuk mencari air terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu adalah adanya syarat-syarat tayamum.
agar tayamum dapat dianggap sah, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, masuk waktu. Karena itu, apabila seseorang bertayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, beragama Islam. Yang keempat, melakukan pencarian terlebih dahulu ketika tidak mendapatkan air untuk berwudu. Nah, yang kelima, tidak ada penghalang atau anggota tubuh seperti lilin, mentega, atau benda lain yang membuat kulit tidak dapat bersentuh secara langsung. Yang keenam, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang terakhir, ada alasan untuk bertayamum. Dalam syarat tayamum ini, 4 mazhab berbeda pendapat. Menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi, pembagian syarat tayamum terbagi kepada 3 bagian, yaitu adanya syarat wajib, syarat sah, dan syarat wajib dan sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, syarat tayamum tidak dibagi-bagi. Nah, selanjutnya media tayamum. Menurut Imam Syafi'i, debu yang suci. Menurut Imam Maliki, yaitu bagian atas tanah, kerikil, pasir, debu. Lalu menurut Imam Hanafi adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi, seperti batu, kapur, dan tanah liat. Sedangkan menurut Imam Hambali, yaitu debu, pakaian, dan rambut. Rukun dan tata cara tayamum. Yang pertama itu ada niat, wajah, dan tangan. Nah, menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, niat itu diucapkan ketika mengusap wajah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yaitu saat mengambil debu sampai mengusap sebagian wajah. Nah, dalam mengusap wajah, keempat mazhab ini sepakat yaitu mengusap wajah sampai rata. Batas untuk tangan menurut Imam Hanafi dan Syafi'i yaitu sampai siku. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Maliki yaitu pergelangan tangan. Nah, yang terakhir yaitu hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, menurut Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, semua hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, menurut Imam Maliki, berakhirnya faktor yang dibolehkannya tayamum. Menurut Imam Hambali, berakhirnya waktu sholat. Dan yang terakhir, menurut Imam Syafi'i, yaitu murtad. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.